Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah Alfiana, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 1, NDH 05. Baik, pada video ini saya akan membahas mengenai learning jurnal individu, mengenai pembelajaran pada hari pertama dan kedua pada agenda ketiga, di mana pada agenda ketiga ini membahas mengenai Smart ASN dan Manajemen ASN. Pembelajarannya pada hari pertama menggunakan metode sinkronus dan pada hari kedua menggunakan metode asinkronus. Untuk lebih lengkapnya, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Berikut ini adalah tampilan saat proses pembelajaran menggunakan metode sinkronus melalui aplikasi telekonferensi Zoom Meeting dengan Coach Ibu Hajah Rini Setiasih SHMH. Masuk kepada pembahasan pertama, yaitu mengenai Smart ASN. Pada pembahasan ini sangat mengedepankan pentingnya literasi digital. ASN diharapkan dapat beradaptasi dengan baik pada era kemajuan digital seperti saat ini. ASN diharapkan dapat memanfaatkan media digital dengan baik agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat. Terdapat 4 kompetensi dalam literasi digital. Yang pertama yaitu digital skills, yaitu kecakapan individu dalam memanfaatkan media digital. Yang kedua yaitu digital culture atau budaya menggunakan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu digital ethics, yaitu perlunya self-control atau kontrol diri pada pengguna media digital dalam mengakses, berinteraksi, berpartisipasi, maupun berkolaborasi dalam penggunaan media digital. Kemudian yang keempat adalah digital safety atau keamanan dalam bermedia digital, yaitu perlunya individu pengguna media digital itu paham konsep terlebih dahulu terhadap media digital dan tetap mengedepankan pentingnya empati, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, sehingga dapat tercipta keamanan yang kuat dalam memanfaatkan media digital. Berikut adalah cuplikan dari video tugas kelompok yang diberikan oleh Coach Ibu Hajah Rini Setiasih SHMH untuk menyanyikan lagu Mars Kopri ciptaan El Pohan. Sebelum masuk kepada tugas individu atau pembelajaran asinkronus pada agenda 3, berikut adalah profil singkat mengenai instansi tempat saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Ini adalah tampilan depan dan samping dari Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Kemudian berikut adalah struktur organisasi RSUD Ulin Banjarmasin. Dan ini adalah visi misi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin. Visinya yaitu terwujudnya pelayanan rumah sakit yang profesional dan mampu bersaing di masyarakat ekonomi ASEAN. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pelayanan terakreditasi paripurna yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, bermutu, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan subspesialis sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan, kemajuan ilmu pengetahuan, dan penapisan teknologi kedokteran. Yang ketiga, menyelenggarakan manajemen rumah sakit dengan kaidah bisnis yang sehat, terbuka, efisien, efektif, akuntabel, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan peralatannya untuk mampu bersaing dalam era pasar bebas ASEAN. Yang terakhir yaitu mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan rumah sakit. Pembahasan terakhir yaitu pembelajaran asinkronus pada hari kedua. Coach memberikan tugas kepada individu di dalam kelompok untuk memilih satu isu sesuai tupoksi terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Isu yang kemudian saya pilih yang sesuai dengan tupoksi saya sebagai perawat di ruang respirasi intensive care unit, yaitu kurangnya edukasi terhadap pasien dan keluarga mengenai informasi pencegahan penularan penyakit di ruang RICU. Kondisi aktual yang membuat saya berpikir untuk mengangkat isu tersebut adalah pasien dan keluarga yang baru dipindahkan ke ruang RICU seringkali belum mengetahui cara cuci tangan dan etika batuk yang baik dan benar sebagai metode untuk pencegahan penularan penyakit.
Dampak atau akibat yang saya khawatirkan akan terjadi apabila edukasi tersebut tidak diberikan dengan baik, pasien dan keluarga tidak mengetahui pentingnya cuci tangan dan etika batuk yang baik, sehingga rentan terjadi penularan penyakit, baik dari pasien ke keluarga maupun sebaliknya. Gagasan atau ide kreatif yang saya munculkan adalah pemberian informasi menggunakan media leaflet yang berisi informasi mengenai etika batuk yang baik dan benar, dan tata cara melakukan cuci tangan yang baik dan benar. Dengan pemberian leaflet ini diharapkan tidak hanya keluarga pasien yang saat itu berhadir pada saat dilakukan sosialisasi yang mendapatkan informasi, tetapi juga diharapkan leaflet itu bisa diperlihatkan kepada keluarga lainnya yang datang berkunjung atau kepada keluarga yang bergantian menjaga pasien di ruangan, sehingga informasi dapat terus berlanjut dan pencegahan penularan penyakit dapat teratasi ke depannya. Ada satu quotes menarik yang saya temukan. Quotes tersebut ditulis oleh Laura Bush. There's a very close tie between good health and good education, di mana good education atau pendidikan yang baik bisa menciptakan kesehatan yang baik. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan di jurnal Learning Individu ini. Sekian, terima kasih.